Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di podcastnya TMC Blog. Ya, kita akan membahas pasca tes terakhir, yang bisa dibilang kayak gitu ya. Tes terakhir dari tes pramusim sebelum kita memasuki race weekend MotoGP musim 2026. Dan ini adalah bisa dibilang adalah musim paling confirm di mana MotoGP sudah diambil alih sama yang namanya Liberty Media. Nah, untuk segmen podcast kali ini ya, untuk bicara kali ini cuap-cuap kali ini kita tidak akan bahas tentang teknis. Next, kita di beberapa podcast-podcast selanjutnya kita akan bicara mengenai teknis dan mudah-mudahan kita akan coba perintilin satu persatu mulai dari perpabrikan. Namun untuk podcast pertama, saya mau coba bawa teman-teman sekalian, kita akan ngobrolin tentang silly season. Silly season ini menarik banget. Kenapa? Karena khusus untuk 2026 sepanjang yang saya tahu ini tuh benar-benar sangat cepat dan kumpulan informasi mengenai line up pembalap baru ya khususnya untuk nanti di tahun 2027 itu hadir banyak banget, mulai dari tes pramusim, mulai dari Sepang pada dasarnya. Nah, kayak gitu. Seperti kita ketahui, kayak misalkan informasi sinyalemen bahwa Fabio Quartararo akan pindah dari Yamaha ke Honda, terus habis itu ada lagi Jorge Martin yang sepertinya di 2027 nanti akan membalap bersama Yamaha. Dan yang paling gencar ya, yang paling gencar informasinya hadir dari tes pramusim terakhir di sirkuit Chang Buriram di Thailand itu adalah mengenai Pecco Bagnaia. Seperti kita ketahui, kontrak Pecco Bagnaia dengan Ducati Corse, dengan Ducati Lenovo itu berakhir di akhir tahun atau akhir musim 2026 ini. Dan santer banget tahun depan ya, tahun 2027 Pecco Bagnaia itu akan pindah ke Aprilia. Dan ini tuh bener-bener sesuatu yang bisa dibilang agak sedikit berubah ya, agak sedikit berubah plotnya bila dibandingkan misalkan dengan apa yang bisa kita dengar dari tes di Malaysia, tes Sepang. Jadi kalau di tes Sepang itu sebenarnya Pecco Bagnaia juga udah mulai diomongin gitu ya. Pecco Bagnaia udah mulai diomongin, dia sempat juga memberikan informasi bahwa pada dasarnya dia ini levelnya adalah pembalap pabrikan. Jadi kalaupun dia membalap di musim 2027 itu di pabrikan selain dari Ducati, maka dia tetap akan masuk ke pembalap pabrikan. Cuman di tes pramusim Sepang itu santernya memang Pecco Bagnaia itu akan berlabuh ke Yamaha. Dia akan mungkin bertandem dengan Jorge Martin, di mana Yamaha di musim pertama 850 cc MotoGP itu akan menandemkan dua pembalap yang benar-benar baru buat mereka, yaitu Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia. Namun di Thailand itu benar-benar berubah teman-teman sekalian. Ya, di mana Pecco Bagnaia itu malah diinformasikan kuat akan berlabuh ke Aprilia. Nah, ya. Aprilia ini memang semenjak awal itu pengen banget membuat all Italian team gitu ya. Jadi mana baik dari pemiliknya yaitu Piaggio Group yang pasti ya, Aprilia. Terus habis itu dari mulai teknisinya dan segala macam itu mayoritas Italia. Sampai di pembalapnya mereka inginnya ya idealisme mereka adalah Italia, dan masuknya Pecco Bagnaia di sini itu menambah semacam kayak idealisme itu ya akan menjadi semakin kokoh gitu, dimana semua all Italian masuk ke Aprilia MotoGP. Nah, informasi A1 nih ya, informasi A1 dari pedok Thailand yang hadir di hari terakhir kemarin itu hadir dari Sky Italia gitu ya, dimana jurnalis Sandro, dan saya baca dulu ya, Sandro Donato kalau nggak salah, Sandro Donato dari Sky Sport itu menginformasikan bahwa bukan hanya konfirmasi bahwa sepertinya pekan depan ya, mungkin di hari Rabu atau di hari Selasa itu akan diinformasikan Pecco Bagnaia akan resmi ada di pabrikan mana. Itu informasi yang lebih mengejutkan adalah durasi kontrak teman-teman sekalian. Durasi kontrak yang akan diarungi oleh Pecco Bagnaia dan calon pabrikannya nanti yang disinyalir adalah Aprilia itu luar biasa teman-teman, yaitu 4 tahun teman-teman sekalian. Dan durasi kontrak 4 tahun untuk pembalap MotoGP ini benar-benar unicorn sih, menurut saya benar-benar sangat jarang
ya. Terakhir itu yang masih saya ingat adalah kontrak 4 tahun itu adalah Marc Marquez dengan HRC dari tahun 2020 sampai 2024. Itu pun akhirnya secara kontraktual, secara kesepakatan dua belah pihak baik itu Marc Marquez dengan HRC akhirnya diakhiri 1 tahun sebelum, jadi ke sekitar 2023 akhirnya Marc Marquez pindah ke Ducati lalu berlabuh ke Gresini Racing. Nah, kalau misalkan memang benar kontrak ini terjadi teman-teman sekalian antara Aprilia dengan Pecco Bagnaia itu benar-benar akan sedikit bisa dibilang kalau misalkan nanti jadi 4 tahun itu benar-benar dilakukan secara real oleh Pecco Bagnaia. Cuma masalahnya adalah ini panjang banget gitu loh, kontrak 4 tahun itu tuh eh, apa namanya, bisa dibilang tuh kontrak yang lama gitu ya. Ini artinya menunjukkan bahwa baik Pecco Bagnaia ya kalau benar-benar ini terjadi gitu ya dan juga Aprilia Racing itu benar-benar bisa dibilang sangat mempercayai satu sama lain. Pecco Bagnaia mempercayai project dari Aprilia Racing, mungkin dia tahu seperti apa perjalanan Aprilia Racing, terus dia tahu bagaimana kerjanya Aprilia Racing, ya mungkin diinformasikan oleh Marco Bezzecchi di mana dia dan Marco Bezzecchi satu satu camp ya, satu satu racing apa namanya bisa dibilang satu racing camp VR46 ya bersama Valentino Rossi di Tavulia. Nah, disitulah Pecco Bagnaia dapat informasi mengenai Aprilia dan segala macam dan akhirnya Pecco Bagnaia pun kuat hatinya. Walaupun sebenarnya mungkin pada dasarnya kalau misalkan dia kalau menurut keinginan dia itu sebenarnya dia pengennya sih tetap bersama Ducati. Namun santer banget gitu ya dan mungkin juga akan dilakukan pengumumannya di pekan pertama, jadi mungkin mungkin sebelum race weekend MotoGP Thailand di Buriram ya pekan depan itu Ducati Corse akan mengumumkan siapa yang akan menjadi dua pembalap line up di Ducati Lenovo di tahun 2027 yang diperkirakan itu akan menggunakan kombinasi antara dua pembalap Spanyol yaitu Marc Marquez ya yang yang selama ini juga diisukan lagi mikir-mikir apakah 2 tahun kontrak atau plus satu karena dia masih belum merasa 100% yakin terhadap kondisi dari cederanya. Terus habis itu satu lagi ya yang sudah banget teman-teman sekalian dengar santer adalah Pedro Acosta yang sangat kuat akan pindah dari KTM ke Ducati Corse di tahun 2027 nanti. Nah, dengar-dengar dari pedok Thai ya dari pedoknya Buriram Thailand itu sebenarnya pada dasarnya Pecco Bagnaia itu tetap ya ditawarkan kontrak factory di 2027 oleh Ducati, namun penempatannya ada di tim satelit. Dan Pecco Bagnaia seperti yang kita juga dengar juga ya bahwa dia sepertinya masih tetap akan mau membalapnya di 2007 tuh nggak di tim satelit tapi di tim factory. Oleh sebab itulah menjadi salah satu pemikiran dia bahwa akhirnya Aprilia. Walaupun memang seperti kita dengar tadi di tes Malaysia itu santernya adalah apa namanya di Yamaha. Cuman sepertinya potensi ini cukup sedikit lambat laun meredup terutama melihat performa Yamaha di tes Malaysia dan juga dilanjutkan di tes Thailand yang sepertinya memang masih mencari bentuk karena memang mereka baru mengarungi motor yang benar-benar baru yaitu mesin V4 1000cc di tahun ini terlebih lagi di tahun depan. Walaupun pada dasarnya teman-teman sekalian di 2027 itu semuanya itu blank pada dasarnya. Semua kontrak-kontrak yang dilakukan oleh para pembalap itu berbasiskan yang pada dasarnya mereka benar-benar nggak tahu bakalan seperti apa mesin 850cc di tahun 2027 nanti performa. Jadi bener-bener kayak misalkan semuanya itu di reset banget. Baik Marc Marquez sendiri sih pada dasarnya juga masih belum dapat yakin tahu ya bagaimana Ducati Desmosedici 850cc ke depan gitu ya. Dan itu akhirnya dia berpikir-pikir terlebih juga tentang masalah bahunya, tentang masalah cederanya, akhirnya ya santer juga dibilang akhirnya Marc Marquez mau menerima keinginan Ducati dengan kontrak 2 tahun. Cuman ya ini dia kontrak dari Pecco Bagnaia yang 4 tahun ini yang cukup bisa bisa dibilang cukup mengagetkan gitu ya. Baik Pecco Bagnaia sendiri percaya dengan Aprilia
Dan Aprilia Racing sendiri bisa dibilang juga sangat percaya ya dengan Pecco Bagnaia jika memang benar nanti durasi kontraknya adalah multi tahun, yaitu 4 tahun ini. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Kita mesti nunggu dulu resminya kayak apa. Sepertinya akan hadir di race weekend pertama, ya mungkin di hari Selasa, mungkin di hari Rebu, mungkin di hari Kamis, ya di race weekend MotoGP pertama di Thailand 2026. Itu aja teman-teman sekalian yang mau saya sampaikan di podcast singkat kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar apa yang menurut teman-teman sekalian pikirkan mengenai kontrak durasi 4 tahun Pecco Bagnaia. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.